Selamat siang, jagoan energi. Ya, selamat datang di podcast Energy Drink by PYC bersama gue Dewa. Jadi hari ini aku kedatangan teman kuliahku waktu di ITB. Sekarang dia menjabat jadi project manager di New Energy Nexus. Namanya Aditya Mulya. Apa kabar, Dit? Baik, Dew. Alhamdulillah sehat. Gimana di sana di PYC? Ini bahagia selalu di sana ya. Aman. Masih segar bugar di sini. Segar bugar, makin makmur saja nih terlihatnya. Iya. Jadi hari ini aku sama Didit akan membahas mengenai peran startup EBT dalam mewujudkan ketahanan energi di Indonesia. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam mengenai startup EBT dan bagaimana pengaruh startup terhadap ketahanan energi di Indonesia, nah boleh nggak Dit, kita sharing dulu deh tentang apa sih itu New Energy Nexus? Boleh. Jadi New Energy Nexus itu kita start in 2004. Pada waktu itu kita masih mulainya sebagai California Clean Energy Fund. Jadi waktu itu kita di-support sama California Department of Energy, kita ada dapat fund untuk mensupport startup di sana. Dan kalau kita lihat historical juga, nama kita belum Nexus itu baru New Energy Nexus pada tahun 2018 baru berganti untuk agar reach-nya masih global, nggak cuma California aja. 2004 itu kita sempat support beberapa startup di sana, ada Tesla, dan startup-startup lainnya di Bay Area. Dan since 2004 kita udah expand, kita ke Southeast Asia, China, baru tahun lalu ke New York dan juga ke India. Di Southeast Asia ada Singapura, ada Vietnam, Thailand, Philippines, dan Thailand gitu. Dan sekarang kita juga ada di Uganda sih kemarin. Kita sempat expand juga ke Uganda gitu. Mulai ada beberapa kontinen sih. Oke. Broad juga ya cakupan New Energy Nexus ya. Berarti kalau dari pandangan, ini kan New Energy Nexus kan skupnya lebih global ya, jadi nggak cuma di Asia tapi juga Afrika, tadi Uganda contohnya. Nah, jadi menurut kamu, Dit, pandanganmu tentang startup energi di dunia sekarang itu seperti apa sih? Ini gue lu aja atau aku kamu nih? Aku kamu. Mau gue lu juga, it's okay. Oke, boleh. Ini podcastnya buat anak-anak muda kali ya. Oke, ya benar. Segmennya lebih broad sih. Jadi kalau gue lu aja deh, lebih familiar karena kita teman kampus gitu. Ke startup energi di dunia ya mungkin ya. Tadi gitu ya pertanyaannya. Iya. Kalau gue lihat sih trennya cukup naik daun, apalagi since dari inception-nya of Nexus pada tahun 2004 itu cukup kita lihat di Amerika udah banyak regulasi yang mendukung, dan kalau buat EVs dan solar panel juga instalasi di sana kan ada tax rebate dari states ataupun dari federal, jadi kayak double tax rebate dan menjadi affordable buat di US. Dan di Indonesia itu kita lihat baru regulasi terkait pertama mungkin baru solar panel dulu, terus EV juga baru muncul selama setahun terakhir mungkin EV baru muncul, 2016 baru ada regulasi solar panel, dan dari situ kita mulai ada banyak bermunculan startup energi. Dan kalau kita lihat mungkin state of Indonesia dibanding negara lain berbeda-beda ya, kayak ada yang udah mulai dari berapa tahun lalu, dan perkembangannya semuanya berkembang pesat, cuman waktu startnya aja paling beda 1-2 tahun aja kalau aku compare ke negara-negara lain sih. Dan knowledge yang kita pakai di negara-negara luar bisa kita bawa ke Indonesia, kayak misalkan di Uganda mereka banyak yang untuk supporting small medium enterprise buat jualan panel-panel surya karena mereka emang daya belinya di situ. Mungkin mirip juga sama startup kita di daerah lain. Di Thailand mereka fokus mungkin ke EVs atau mungkin energi efisiensi. Tapi kalau program kita di global scope paling cuma paling gede di USA dan juga di Indonesia sih kalau gitu. Kalau dari scope yang global itu paling dominan startup itu bergerak di EBT di bidang apa, Dit? Kalau kita ngomongin startup ya, startup di sini yang kita support itu kita exclude IPP lah. IPP duitnya kan pasti jutaan dolar kan, kita nggak ada duit ke sana. 1 mega aja hydro bisa 1-2 juta gitu kan. Jadi kita di sini exclude IPP. Dan kalau kita lihat sih banyaknya seperti yang gue bilang tadi, banyak regulasinya mendukung sana di solar panel dan juga EV sih kalau gue lihat. Nah, itu yang paling growing juga. Dan EV walaupun udah growth seperti itu di global juga, sebenarnya kita masih figuring out kan, kayak sebenarnya what works sih buat di negara ini. Ada yang coba baterai swapping, ada yang coba juga langsung jual mobilnya terus pakai charging station as a business model mereka. Terus kayak
beda-beda lah. Kita masih pikir ada yang benar-benar cocoknya pakai two-wheeler di negara mana. Di Indonesia kita masih belum tahu sebenarnya cocoknya yang mana buat EVs yang bakal di-adopt duluan. Mungkin itu. Dan juga kalau solar panel, ya as simple as setua itu teknologi, cuman masih berkembang gitu. Di Indonesia kan baru mungkin dari data masih 2000-an atau 3000-an dari jutaan orang. Itu kayak kalau kita ngomong kita negara asal Nexus dari mana, di California aja udah ratusan ribu orang yang rumah yang pakai panel surya kan. Jadi adoption-nya masih jauh di Indonesia, masih butuh banyak startup energi terbarukan khususnya itu. Cuman kita tadi ngomongin solar panel dan EVs, tapi nggak menutup kemungkinan buat hydro skala kecil atau biogas di Indonesia cukup banyak berkembang sih. Tapi di negara lain mungkin enggak, karena ya nggak banyak yang punya sapi di peternakan rumahnya kali kalau di US atau di mana. Gitu. Oke, ini menarik sih. Sebenarnya tadi gue kepikiran kayak startup EV itu kayak apa ya? Kalau misalkan kayak gue membayangkan kalau ngomongin EV itu, paling di kepala gue isinya kayak Tesla atau perusahaan-perusahaan otomotif dari Jepang gitu, yang secara umum itu sudah established gitu. Nah, kalau misalkan startup di bidang EV itu apa dia produce si kendaraannya atau dia kayak support kayak misalkan part-part tertentu gitu, kayak misalkan power storage-nya atau gimana gitu? Nah, itu sebenarnya kita ngomongin the whole ecosystem of EVs ya. Kayak ada yang mereka bikin mereka mungkin outsource dari mobilnya, atau mungkin mereka supportnya, startup yang kita support di batch sebelumnya itu ada yang cuma support charging station-nya aja. Kemarin 3 ini ada yang baru masuk startup, Swap, dia bikinnya buat two-wheeler, buat motor, tapi mereka bisnis model beda. Kan ada yang kayak langsung upfront cost-nya itu udah termasuk baterainya juga, kayak nanti selama berapa tahun baterai ganti. Kalau ini sistemnya baterai swapping kalau Swap gitu. Jadi kayak beda-beda sih. Dan tadi kalau Dewa bilang ada bisa charging station-nya aja, bisa baterainya aja. Kita the whole ekosistemnya masih berkembang gitu loh. Kita masih early stage banget lah kalau EV di Indonesia, kalau aku lihatnya gitu. Oke. Kalau misalkan startup-nya kan tadi cukup banyak ya tadi, walaupun mayoritas adalah EV dan solar gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri Nexus ini kayak itu bahasa Bayi dia ada berapa startup yang dibantu dikembangkan oleh Nexus? Sampai saat ini kita ada 44, tapi itu excluding kita setiap bulan biasanya ngadain bootcamp itu buat membina startup, ideation buat startup nanti baru masuk ke program kita. Jadi awalnya itu kita outreach dulu, kita adain bootcamp, adain seminar, kayak bootcamp 2 hari, 3 hari. Ini ide lu masih gimana sih? Ayo kita benerin lagi idenya. Baru nanti masuk ke program inkubasi atau akselerasi kita. Jadi kalau bootcamp itu mungkin ada ratusan startup, kita udah keliling-keliling ke seluruh Indonesia. Jadi tapi yang masuk program baru 44. Tapi kalau kita ngomong Indonesia as a whole, itu masih sedikit kali ya. Masih banyak banget teman-teman yang mungkin belum, atau mungkin kita belum terjamah gitu di daerah mana terkait startup energi. Gitu. Oke. Kalau misalkan startup energi ya, khususnya di Indonesia itu apa dia tersebar atau terfokus di Jawa aja? Overall majority kita banyak di Jawa Bali. Kita nggak bisa mungkiri bahwa banyak tren startup itu mungkin masih banyak di Jawa Bali aja. Cuman kita as an organization kita coba outreach ke kota-kota luar. Kayak kita udah sempat ke Lampung, Kalimantan, Sulawesi. Kita belum, cuma pengen siapa tahu COVID beres kita bisa ke sana jalan-jalan. Tapi kita baru minggu lalu kita sama GIZ buat supporting startup di daerah timur gitu, kayak buat energi, apalagi fokusnya di energi akses kan. Jadi kita ingin empower community entrepreneurship di daerah sana dengan beberapa topik ekowisata dan juga sustainable energi akses. Jadi nggak cuma dari orang Jawa bawa teknologi ke sana, cuman kita pengen ada orang-orang lokal yang berpikir juga untuk mengelistriki daerah mereka sendiri. Kalau gitu secara umum tantangan perkembangan startup EBT di Indonesia itu kayak gimana? Mungkin satu, access of knowledge dan juga benchmarking ya. Kita kalau ada startup masuk ke kita, pasti kan misalkan kayak ya gampang lah pasti. Oh kita pertama mas di sini. Oh bisnis model kita paling hebat gini. Tapi kan terkadang tuh orang menggoogling aja masih belum lakukan gitu kan. Kayak atau komparasi sebenarnya di luar sana udah kayak gimana. Tapi bisnis model yang simple itu adalah kita menggabungkan atau kita coba belajar dari tempat-tempat lain. Loh, apa sih workflow di dunia luar? Kayak kita nggak mungkin di
di Singapura bisa startup kayak gini, kita langsung bawa aja ke Indonesia, kompleksnya plek-plek gitu, kita di copy paste. Nggak mungkin bisa works, tapi kita coba, ya udah, lo coba cari startup di sini lo benchmark bisnis model kayak gini, mereka branding kayak gini di negara ini, udah coba lo pikirin sebenarnya yang works di Indonesia tuh kayak gimana sih. Jadi kayak benchmarking buat mereka mau kayak gimana. Dan kalau kita dari material yang kita kasih juga, kita coba ada contoh-contoh dari negara-negara luar, oh ini loh kalau bisnis model panel surya di sana kayak gini, pakai PPA atau pakai apa, ini Indonesia juga udah ada, dan mereka biar kebuka sih. Dan konten kita mostly free, konten. Kalau bootcamp kita bayar sebenarnya buat uang komitmen aja, kayak ya 50.000 buat datang, uang kita beli kopi-kopian lah di Tapi menarik ya, konsepnya itu mirip sama konsep ATM gitu. Kalau misalkan kalau bikin konten video gitu, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi apa kita yang bisa amati, apa yang bisa kita tiru, terus kira-kira menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia, oke, apa yang perlu kita modifikasi. Nah, kalau dari konsep itu, kira-kira kita mengimplementasikan apa teknologi yang luar dan disesuaikan dengan apa yang di Indonesia. Nah, itu peluangnya seperti apa di depan tentang perkembangan startup EBT itu? Oke, mungkin kita balik lagi kayak tadi amati termodifikasi, there's nothing new under the sun gitu loh, kayak kecuali kita supportingnya bisnisnya ya, karena kita bukan research based organization, kita nggak bantu dari from zero mereka bikin konsep baru, itu kan kayak tuh commercial adoption masih berapa tahun lagi kali ya. Jadi kita supportingnya apa sih yang works as a business model. Jadi kalau di Indonesia seperti yang aku bilang tadi, as simple as solar panel, pemainnya masih belum banyak di Indonesia. Panel belum banyak. Biogas sudah ada beberapa pemain besar, cuman mungkin masih butuh lagi tambahan-tambahan. Hydro juga masih banyak yang IPP skala besar, cuman di daerah terluar solusinya mostly masih solar panel. Itu kan untuk listrik dari daerah sana. Terus yang lagi naik daun sih, mungkin tambahin lagi, tadi kita ngomongin solar panel, ngomongin juga EVs, tapi energi efisiensi. Energi efisiensi, tahun lalu tuh kita ngadain beberapa bootcamp, atau kita ngadain program, pasti ada startup-startup energi efisiensi. Jadi kayak as simple as, misalkan Mas Dewa nih ruangan sebelah tahunya lampunya nyala, kayak kan sebenarnya itu per jam nyala kan ada 40 watt per hour gitu kan, 40 watt per hour di rupiah kayak Rp300 per jam misalkan. Itu kayak kita kali sehari 20 jam tahu-tahu nyala udah lumayan sebenarnya kalau kita kali berapa jam. Jadi kayak mulai bermunculan startup untuk memonitor pemakaian listrik di rumah kita, karena kita nggak sadar sebenarnya lampu nyala atau mungkin hal-hal lain yang nyala, AC di ruangan mana tidak termonitor, dan itu sektornya masih banyak. Kayak kemarin kita ada beberapa startup yang masuk ke kita, ada yang fokusnya ke B2B, ada yang fokusnya ke kos-kosan, ada yang fokusnya ke small medium enterprise, ada yang fokusnya ke pabrik-pabrik. Jadi kayak dari satu sektor aja kita ngomongin, customer segment ada beberapa gitu, dan satu customer segment bisa beberapa startup yang fokus ke sana. Gitu sih. Masih basah lah kalau emang mau bikin bisnis energi. Tapi tadi menarik sih, ada poin yang buat gue tuh lucu gitu. Oke, kalau misalkan energy efficiency untuk B2B kayak misalkan ke company tertentu atau ke SME itu masih oke, ini kayak gue paham. Tapi kalau ke kos-kosan itu kayak gimana dia? Bisa lo ceritain lagi? Ini lucu sih menurut gue. Kayak anak kosan mengajarkan energy efficiency ke anak kosan itu unik, mencerdaskan, tetapi menarik gitu buat kita gali lebih gitu. Itu gimana dia? Mungkin aku nggak tahu dulu, Dewa kosan itu bagus ya dulu ya, atau anak mana deh? Cisitu. Anak Cisitu, gue anak tuh bagus. Cisitu setahun doang. Cisitu setahun doang. Nah, kan bisa aja nih kayak suatu kos-kosan, pasti tuh anak kos-kosan tuh, misalkan ya, kosan gue sih nggak AC gitu kan, tapi kayak ada yang kosannya AC, aduh, gue kuliah cuma sejam, gue nyalain AC deh, baru balik lagi, kamar gue dingin gitu kan. Kan bisa aja kayak gitu kan. Bisa. Tapi tahu-tahu ada rapat himpunan atau apa, mereka nggak balik-balik sampai jam 5 misalnya kayak gitu. Nah, dari beberapa startup energi efisiensi yang kita lihat, mereka tuh kayak monitoring behavior dari orang-orang di dalam sana. Kayak bisa di monitoring behavior dari small medium enterprise atau enggak. Kos-kosan aku belum tanya, aku masih menggali lagi model mereka. Tapi bisa jadi kan mereka, ternyata mereka bakal balik lagi jam segini, jadi nyalain jam segini aja. Kan AC tuh sebenarnya gede kan, dan itu bisa memakai listrik yang cukup banyak. Itu baru satu anak kosan gitu. Misalkan satu kosan itu ada 20 kamar. Ada setengahnya aja punya behavior kayak gitu. Nanti gue keluar dulu, makan, pulang-pulang kamar gue udah dingin, bisa tidur gitu kan. Tapi kan itu sebenarnya boros energi banget. Hal as simple as that sih.
Tapi tapi kok Ini kayak Mas Dewa di pihak anak kosnya nih. Tapi kayaknya kalau jadi kayak gitu keren gitu, kebayang kayak oke, yang punya kosan gitu, jadi kayak ibu-ibu kosnya kayak bayar listriknya sekarang 1 juta nih, terus karena ada startup datang jadi 500.000, itu secara model bisnis itu menarik banget sih, soalnya kos-kosan di Indonesia banyak kan, apalagi kalau kita bilang Jakarta Bandung deh yang banyak universitasnya gitu, atau di sekitar Jawa, itu kayak secara bisnis itu kayak ini bisa menarik sih, soalnya win-win solution kan, ibaratnya kayak buat ibu-ibu kosan, mereka bisa menghemat pengeluaran listriknya, biasanya kan mereka yang membayar, atau mungkin ada yang pakai token juga bisa berhemat di situ gitu. Dan dari sisi penggunanya kayak konsumennya, kayak misalkan kasusnya ini mahasiswa, mereka bisa menghemat pengeluaran bulan gitu atau tahunannya mereka gitu, dan itu bisa dialihkan ke hal-hal lain yang menurut mereka akan lebih produktif gitu. Itu secara bisnis model itu menarik, dan hopefully kalau misalkan ada informasi lebih lanjut, kok pribadi gue pengen ngobrol sama mereka sih. Itu menarik banget, kayak apa gitu yang ada di kepala mereka tiba-tiba kayak yuk kita fokus ke kos-kosan yuk kayak gitu. Sebenarnya tadi kenapa tadi gue bawa poinnya as simple as lampu ya, karena tuh faktor pengalih sih deh. Kayak misalkan kayak satu kosan mungkin lampunya ada 2 atau 3, mereka lupa matiin selama 12 jam. 12 jam itu dalam 1 tahun mereka nggak lupa matinya 3 bulan dalam setahun misalkan. Itu kayak pengalihannya tuh gede loh kalau kita kalau dalam setahun. Potensi energi efisien di Indonesia kayak kita tuh termanjakan oleh listrik murah sih. Listrik murah kayak udah cuma 1.400 per kWh gitu kan. Tapi kayak misalkan itu kita anggap bisa menghemat dari 30% dari energi yang kita keluarkan, lumayan itu. Anggap tagihan Mas Dewa berapa di rumah sekarang, misalnya 2 juta, 3 juta, 600.000 sebulan. Yeah. Kali setahun, 6 juta. 6 juta bisa kita alihin kemana? Itu gede banget sih. Gede banget. Gede banget sih. Komputer tuh gede loh, lampu tuh gede, AC tuh gede. Ini aja aku nggak nyalain AC, sayang juga sih. Siang-siang. Kayak kita ngomongin energi efisiensi, pas di dia nggak energi efisiensi nggak enak kan ya? Oke. Gitu. Iya. Gue ngerti sih itu. Oke, kayak ini menarik. Konsep energi efisiensi buat gue tuh menarik sih, karena gue pribadi itu bukan bidang yang gue gelutin gitu, karena basic gue kan ini kan lebih ke geoscience, kayak oil and gas, terus batu bara gitu. Terus kalau pas orang udah ngomong energi efisiensi itu kayak ini tuh apa sih gitu, kayak kalau misalkan energi efisiensi itu gimana cara kita bisa mengefisiensikan cara hidup kita gitu. Buat gue kayak ini menarik banget sih, sangat-sangat menarik justru. Jadi gue berharap nanti ke depan semakin banyak ada startup energi efisiensi, jadi kayak gue pengen, wah energi efisiensi kayak gini toh, oh bisnis model kayak gini, oh ternyata dengan kita merubah gaya hidup kita, misalkan kayak ganti lampu yang biasa dengan smart lamp, jadi ya karena gue baru ya, jadi kayak gue nggak pengen nyebut merek sih, kayak gue pakai Bardi kan, iseng-iseng pakai Bardi gitu, kayak gue ketolong sih, jadi kayak tiba-tiba pagi-pagi nyalain lampu kan biasa harus bangun terus nyalain saklar gitu, terus ini kayak tiba-tiba otomatis nyala, terus berapa lama kemudian mati gitu, sendiri otomatis. Dan itu enak sih dalam hal kalau di rumah gue setelah menggunakan produk itu tagihannya sedikit berkurang, walaupun tidak berkurang drastis ya, karena emang kita WFH kan, jadi kayak ibaratnya kita memindahkan kantor kita ke rumah gitu. Tadi kalau poin Dewa, kira aku agak big picture lagi ya, karena kita di clean energy, dan kita tugas utama dari clean energy itu 100% clean energy pun 100% of the people. Kan tujuan akhirnya adalah mengurangi emisi CO2 kan. Dan kalau lihat big picture adalah pertama, satu, kita harus clean energy generation dari yang clean. 2, itu kan ngurangin emisi karbon. 2, habis itu kita ada emisi yang clean, kita udah punya behavior nih sekarang nih. Nah, bagaimana dari behavior itu kita mengurangi agar kita lebih clean juga gitu dengan tadi energi efisiensi. Dan 3, energi use. Energi use-nya juga bisa jadi kayak tadi kita ngomongin EVs, kita ngomongin battery storage, kita ngomongin menggunakannya untuk tempat yang clean juga. Jadi kayak dari end to end kita harus nggak cuma dari satu sisi doang gitu loh. Kan banyaknya sekarang kita cuman udah clean energy generation, cuman dari sisi lain itu sebenarnya banyak yang bisa dieksplor gitu buat clean energy, buat mengurangi emisi karbon. Iya sih, itu poin yang sangat benar sih terkait itu. Kalau misalkan ngomongin clean energy, jadi kayak waktu itu gue baca artikel sih,
Gue lupa artikel atau video di YouTube gitu. Jadi di Inggris sekarang karbon emisi mereka berada di titik terendah. Jadi kayak itu adalah titik terbersihnya Inggris dalam, gue lupa, antara sedekade terakhir gitu. Dan itu salah satu disumbangkan oleh peningkatan penggunaan pembangkit listrik berbasis EBT. Dan di sana mereka mengurangi penggunaan coal kan, karena secara demand listriknya juga sangat berkurang akibat pandemi gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, bagaimana sih pandangan lu tentang misalkan akibat pandemi itu memberikan efek yang bagus, quote unquote ya, ini kayak the good side of pandemic, mereka menggunakan EBT lebih gitu, jadi secara kualitas udara mereka jadi lebih baik. Nah, kalau dalam konteks startup gitu, pandemi itu dampaknya seperti apa gitu? Kita sebenarnya ngomong tergantung ke startup yang mana sih. Kayak waktu dulu awal pandemi sempat banyak isu-isu bahwa penggunaan listrik pasti berkurang gitu loh, berkurang drastis. Kayak ada kayak himbauan untuk ayo pakai listrik lebih banyak karena supply dan demand kita nggak sesuai, demand-nya berkurang, restoran-restoran pada tutup. Tapi buat startup sih untuk beberapa sektor cukup naik. Untuk yang beberapa sektor yang kayak mereka ingin lebih hemat ya, karena mereka perspektifnya ke efisiensi, untuk ke investment ke depannya. Karena kita masih ngomongin, aku juga kaget sih kemarin ngomong sama startup di solar panel, Mas ini kita justru naik loh yang beli gitu. Kayak mungkin mereka perspektifnya orang-orang pada jangka panjang, ya udah gue punya duit nganggur, gue taruh di sini aja deh, di panel surya aja. Ada beberapa, tapi nggak semua solar panel surya juga kayak gitu. Dan juga misalkan di restoran-restoran kayak mereka revamping restoran mereka, udah gue lebih hemat energi deh sekarang. Tapi ada juga startup kita yang fokusnya targetnya itu di supporting di sektor pariwisata, mereka pasti down target market. Apalagi di Bali kan, kayak cukup jatuh occupancy rate hotel bisa sampai cuma 5%. Dan kalau nggak ada orang yang nginep ya pasti banyak layoff dan investasi untuk ke hal-hal lain pasti ditunda juga. Jadi kita nggak bisa ngomongin pukul rata, untuk beberapa sektor cukup naik, tapi untuk sektor lainnya yang tergantung customer-nya juga bisa turun. Tapi kita ngomongin startup juga itu kita tergantung dari resiliensi setiap startup sih, agar mereka bisa pivoting atau mungkin cari cara lain agar mereka bisa tetap survive di masa seperti ini. Oke. Jadi soalnya di bayangan gue waktu itu, kalau misalkan ngomongin startup energi gitu, mereka tuh lebih kayak ke producing electricity. Dan waktu itu yang gue juga ikut tuh yang acara yang dibikin di ini ya, gue pernah ya, di Clubhouse, Clubhouse ya, Clubhouse. Terlalu banyak aplikasi sekarang, jadi gue juga bingung ada namanya apa. Ya Clubhouse, gue juga ikut waktu itu dan gue tertarik banget. Itu gue lupa lagi nama masnya, nanti semoga gue bisa ketemu sama orang itu lagi. Ya cukup menarik sih. Untuk solar itu sangat menarik, yang pas dia bilang justru dari mereka produksinya malah meningkat. Dan gue nggak tahu apakah itu untuk sektor rumah atau itu untuk company ya. Gue lupa ingat sih. Tapi kalau misalkan itu untuk sektor rumah itu menarik banget sih. Soalnya gue salah satu orang yang, mungkin banyak orang yang sebenarnya pengen nyoba masang solar di atap gitu, solar atap. Tapi setelah gue melihat apa ya, kan ada biayanya itu, dan dari kondisi sekarang itu masih gimana ya? Ada keengganan untuk mengeluarkan uang sebesar itu gitu. Nah, kalau lu melihat itu sendiri dan jika dikondisikan dengan startup EBT yang bergerak di solar itu, ada nggak sih solusi yang mungkin akan keluar dari para pelaku usaha dengan harapan konsumen yang terutama dari sektor household ini akan mau gitu untuk menggunakan solar atap? Oke, kita juga ngomongin, kita kan ini kayak campaign untuk menyuarakan energi terbarukan. Di PYC juga pasti, dulu aku background dulu di iCare juga, di salah satu non-profit juga pasti menyuarakan. Mungkin di Nexus juga kita sering ada bootcamp, ada events buat menyuarakan energi terbarukan. Dan sempat di Twitter juga rame kayak bisnis EBT itu yang jalan bukan bisnis EBT-nya, tapi bisnis seminar energi terbarukan. Kayak wajar, tapi like deh, nggak apa-apa. Like dulu nggak apa-apa. Tapi gini, sebenarnya campaign itu sering dikesampingkan. Karena kalau kita ngomongin campaign, itu buat mengedukasi orang-orang. Dan kalau aku ngomong sama startup EBT,
ya Mas, kita tuh jualannya bukan jualan gampang gitu loh, bukan jualan makanan, tapi kayak jualan suatu hal yang kita harus edukasi juga. Kenapa ngomongin edukasi dan campaign? Karena di sini buat agar harga lebih murah, kita nggak cukup dari startupnya aja, cuma dari sektor lain, misalkan dari perbankan yang mau kredit lebih murah untuk panel surya, misalkan. Aku lihat udah ada beberapa bank yang berani, cuma mungkin masih bank dari luar kali ya. Masih mulai dari Indonesia masih, coba icip-icip ini aman nggak sih investasi ke sini. Jadi kayak kita mengedukasi itu bukan cuma mengedukasi consumer, tapi juga sektor-sektor lain. Karena kan sebagai suatu startup solar panel, mereka nggak mungkin punya sebagai bank juga kan, sebagai capital yang ngasih, ya udah, gue punya, lo cicil langsung ke gue, nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi mereka harus cicil ke pihak lain gitu, untuk agar lebih murah. Startup-startup kita juga mereka coba partneran ke yang di solar panel, partneran ke financial institution, agar orang-orang bisa affordable. Jadi itu sih, karena campaign salah satu solusinya agar perspektif orang-orang ada demand. Misalkan orang loan kan pasti ada demand dari loan tersebut, dan instrumen di sini cukup aman gitu loh. Dan ini jangka panjangnya cukup safe. Jadi kayak nggak cuma ke orang-orang juga, tapi ke semua orang agar perspektif energi terbarukan mau diterima sama orang-orang. Gitu sih. Oke, gue setuju sih. Campaign itu adalah kuncinya gitu. Untuk menyenggol-nyenggol orang-orang sebelah, yuk mulai. Nah, speaking of campaign itu ada hal yang menarik sih. Kalau misalkan waktu itu sempat ada di webinar IEA gitu, International Energy Agency gitu, dan salah satu hal yang diangkat adalah this is the right time to develop clean energy after the pandemic. Jadi kayak kita IEA mendorong negara-negara anggota member untuk yuk kita mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan atau mungkin clean energy gitu supaya dapat mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kondisi pasca pandemi ini seperti apa dampaknya terhadap startup energi? Apakah setelah pandemi ini, kita asumsikan pandemi ini akan berakhir segera ya, amin. Nanti apakah startup energi akan berlari sekencang itu, jadi akan banyak startup energi yang bermunculan, atau akan ada slightly penyesuaian terhadap kondisi baru lagi gitu? Mungkin kayak kita kan lagi economic downturn ya, dan aku dari pengalaman dunia kerja juga mungkin baru pertama kali mengalami kayak gini. Kayak 98 waktu itu masih SD, 2008 juga masih SMA, jadi gak ngerasain apa-apa. Dan kayak ngerasain masa-masa kayak gini, economic downturn dan predicting what will the future be, aku kurang tahu, apalagi di sektor energi terbarukan. Dan energi terbarukan itu suatu sektor yang nggak bisa jalan tanpa regulasi yang memadai ataupun support dari berbagai pihak gitu. Tapi kita ngomongin startup juga, suatu startup itu harus berjalan, regulasi emang masih ada juga, UU EBT juga masih OTW dari kemarin, tapi startup harus, inovasi harus tetap ada dong. Kayak jangan nunggu, tapi mereka harus bikin dulu. Kalau menurut aku sih yang bisa aku predik from positive side-nya, banyak regulasi-regulasi yang sudah ada dari tahun 2019, 2018, apalagi 19 ya, kayak waktu itu Bali Energi Bersih, kan poinnya adalah 25% dari gedung baru dan gedung lama source of dari energi terbarukan. Ini correct me if I'm wrong, agak lupa juga soal regulasinya. Dan itu 2019 akhir. Tapi 2020 awal, negara api menyerang, semuanya terjadi gitu kan. Jadi hopefully ya, tahun ini tuh menjadi titik balik dan menjadi juga momentum agar kembali lagi ke regulasi yang waktu itu sudah ada, sudah difasilitasi. Oh ya, kita waktu itu udah berencanain sebelum pandemi, yuk kita mulai lagi, yuk kita mulai bergerak lagi ke energi terbarukan. Dan juga kalau EV juga baru berapa bulan lalu soal perpres juga, dan juga soal izin buat charging station juga baru pada keluar kan untuk startup seingatku, untuk bisa masang charging station. Jadi kayak semoga pandemi ini sebagai hanya menjadi pause untuk growth dari energi terbarukan, dan after ini beres kita bisa pencet start lagi gitu loh dari kelanjutan story energi terbarukan di Indonesia. Oke. Dari apa yang Didit bilang tadi itu ada poin menarik sih, kayak satu masalah regulasi tadi, terus masalah dukungan dari beberapa pihak. Nah, menurut Didit nih, dari mungkin karena sudah
cukup lama ya menjadi project manager di New Energy Nexus. Nah, kira-kira dukungan apa sih yang diharapkan dari pemerintah atau NGO sejenis atau mungkin dari institusi pendidikan untuk membantu perkembangan startup energi di Indonesia? Oke, satu untuk NGO sejenis, sebenarnya we just do what we do best right now, kayak doing ya kayak gini, kayak kita kolaborasi antar organisasi, saling sharing perspektif. Tapi mungkin kita harus juga belajar itu speak outside of our own bubble gitu loh. Kayak kadang-kadang kita jadi echo chamber kali ya, kita ngomongnya ke orang-orang itu aja gitu. Dan dari itu aku sadar gitu, kayak kita beberapa kali ngadain bootcamp, mungkin orangnya kadang-kadang repetitif. Makanya kayak kita harus outreach juga ke orang-orang di luar ini, agar yang ikut ke kita tuh nggak cuman orangnya itu aja gitu loh. Jadi kayak kalau kita bukan agama ya, menyebarkan idealisme atau menyebabkan sesuatu yang kita percaya, bukan sesuatu yang percaya itu energi bersih untuk masa depan dunia, kita jangan cuma ngomong ke orang-orang ini aja. Dan kita coba spread out our message ke yang lain, karena we know it's good. Dan juga untuk pemerintah ataupun untuk lembaga-lembaga regulator, aku ngerasa supportnya cukup bagus dan pergerakan cukup ada. Dan namanya regulasi kan pasti banyak hal yang dipertimbangkan, nggak cuma short term tapi long term juga. Dan it's okay, we are moving on the right path. We just need to go there faster. Oke, Dit. One final question. Karena tadi kita membahas mengenai ini, topik besarnya adalah peranan startup EBT untuk mendukung ketahanan energi di Indonesia. Dan kita tadi sudah agak menggali dalam banget tentang ini startup EBT seperti apa di Indonesia, seperti apa peluang tantangan pasca pandemi seperti apa. So one final question is pandangan Didit tentang bagaimana sih peran startup energi untuk mendukung ketahanan energi di Indonesia. Oke, satu kalau di Nexus kita as simple as 100% clean energy for 100% of the people. Kita di Indonesia baru 98 sampai 99% energi akses untuk seluruh aspek di Indonesia, tapi kita ya udah 1% doang mah kecil. Tapi 1% itu kan kalau kita orang Indonesia 2 sampai 3 juta orang kan, 2% udah sampai 4 juta orang gitu kan. Mungkin yang masih belum ada as simple as akses energi. Dari akses energi itu baru kita move ke energi terbarukan. Dari mereka semua orang udah punya akses energi terbarukan, baru kita move bagaimana penggunaan listrik kita sesuai yang kita butuhkan. Tadi kita ngomong energi efisiensi. Setelah itu kita baru ngomong lagi energi use kita, jadi energi produce, energi waktu kita ubah behavior, baru juga kita ke energi use kita ke hal-hal yang bersih juga untuk clean energi. Pakai EVs atau mungkin kita nggak punya EVs, pakai beli skuter listrik aja deh ya di aplikasi hijau juga udah banyak gitu kan, skuter listrik pengennya gitu sih, cuman kayak nggak ada mobilitas juga zaman sekarang kan, kita nggak bergerak kemana-mana. Mungkin as simple as that sih, karena terkadang tuh aku kalau misalkan lagi ngisi acara gitu kan ada ngomongin, ayo kita pakai energi terbarukan, pertanyaan yang selalu ditanya tuh, bagaimana sih peran kita as a person, bagaimana kita berguna untuk akses energi bersih untuk semuanya. Tadi Dewa juga sempat ngomong energi efisiensi, pakai smart lamp itu bisa juga peran personal ya. Pakai nanti kita 3 tahun lagi, 4 tahun lagi saat beli rumah, kita pakai rumahnya pakai panel surya juga itu bisa salah satu solusi juga. Mobil pertama kita mungkin gen milenial, gen Y itu adalah mobil gen Z mungkin ya. Mobil listrik misalkan udah mulai nabung ke sana. Jadi kalau untuk peran personal seperti itu sih kalau yang gue lihat, karena small steps will make a big result in the end. Begitu. Okay, so what a very nice discussion. So sebelum ditutup, ada nggak final statement dari Didit gitu terkait tentang startup EBT di Indonesia nanti perkembangannya akan seperti apa, atau ada pesan-pesan untuk mungkin ada para pelaku startup EBT yang akan mendengarkan podcast ini sih? Oke. Ini apa ya? Pantun kali ya, coba nih. Ini on the go nih, bikinnya on the go. Setiap hari kita ngomongin energi, dan juga kita berbicara potensi. Banyak orang sudah melakukan aksi, tapi kapan kita mulai usahanya dari sini? Energi. Aduh, sorry, on the go kurang. Tapi udah nggak apa-apa. Nice try. Jadi kayak
mungkin kita di Indonesia sering ngomongin potensi kali ya, cuman kita sudah banyak juga startup energi di Indonesia. Tapi kayak kita jangan cuma ngomongin potensi aja, campaign juga penting, tapi semua aspek harus bergerak juga gitu. Udah ngebudget aja di sekarang kayak gini. Dan jadi kayak campaign penting, mulai aksi dari sekarang, potensi Indonesia besar, cuman potensi itu akan jadi apa-apa tanpa aksi dari teman-teman semua. Okay, what a nice closing. Butuh aksi mulai dari sekarang, 100% clean energy for 100% Indonesia population. So, betul sekali. Well, very nice conversation with you, Dit. Jadi gue sedikit pengen nambahin sih terkait sama startup energy. Nah, PYC juga bukan tertarik, sangat mendukung adanya startup energy di Indonesia. Nah, untuk itu PYC kembali mengadakan PYC Energy Awards 2021 dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah untuk 2 pemenang. Nanti info lebih detailnya bisa dilihat di website PYC atau sosial media. Jadi please wait ya, teman-teman. Nah, terkait juga dengan kegiatan PYC, kita sekarang ada PYC Competitions. Jadi ini adalah sebuah rangkaian event untuk mendukung PYC International Energy Conference nanti di bulan Oktober. Jadi kita memiliki 4 competitions, ya ini ada paper competition, essay competition, photo competition, dan infographic competition. Jadi for more details, please kindly visit our website and social media. Dan sudah cukup kita ngobrol lebih dari setengah jam sih, dan gue pribadi sangat tercerdaskan dengan startup EBT ini. All in all, very nice discussion with you, Dit, dan hopefully New Energy Nexus bisa kolaborasi dengan PYC soon. And we would love to have you in real face-to-face discussions, karena buat gue ada banyak hal yang bisa kita gali mengenai EBT ke depan seperti apa, nanti peran startup seperti apa, nanti mungkin kita bisa bantu advokasi ke pemerintah, kira-kira kita butuh rekomendasi seperti ini berdasarkan hasil studi bersama antara PYC dan Nexus. So we would like to have you as partners. boleh. Ya, kudos to you, it was a really nice discussion also there. Kayak nggak kerasa udah 40 menit kayaknya kita. Nggak apa-apa, ini off run time deh. Alright, shout out to you, man. So, demikian podcast kali ini, teman-teman. Jangan lupa untuk follow social media PYC untuk dapetin info update terbaru mengenai kegiatan PYC di masa mendatang. So, stay safe, stay healthy, and see you for the next PYC podcast. Bye.